Mas Rifki. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana kabarnya Mas Rifki? Ya, alhamdulillah. Ya, lebih Udah lumayan baik nih. Alhamdulillah. ya. Sini tadi naik apa nih Mas Rifki? Lagi naik motor kemarin, alhamdulillah dari rumah langsung sini lagi. Macet gak? Oh enggak sih, lumayan lancar hari ini. Lancar, alhamdulillah. Keadaan hati gimana hari ini? Pertemuan yang kedua dari konseling kita. Iya, jadi kemarin yang konseling pertama kan ada pesan-pesan tuh yang mesti perbaikin hatinya. Sholat tobat salah satunya, sholat tobat, perbaikin ibadahnya, itu udah dilakuin semua sih. Cuma memang itu tidak mengubah masalah pada umumnya kayak di bisnisnya, tapi paling enggak bisa lebih menerima lah kondisinya kan. Dan pada akhirnya kita punya rencana kan, Allah juga punya takdir. Iya. Nah itu salah satu efek yang udah dijalanin kemarin dari masukan yang kemarin dikasih tahu sama masnya nih. Alhamdulillah sih. Jadi hati udah lumayan merasa enak gitu ya. Iya, lebih menerima aja sih. Lebih menerima ya. Iya, alhamdulillah. Nah, memang sebetulnya salah satu tujuan daripada konseling, apalagi konseling Islam tuh ya menerima apa ketentuan Allah gitu kan. Misalkan musibah, ujian dan lain sebagainya, kita yakinin kalau itu semua dari Allah datangnya, dan tidak serta-merta Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan, kecuali Allah itu pengen mengangkat derajat kita gitu kan. Kalau dalam Al-Quran tuh disebutkan jangan kamu mengaku beriman sebelum kamu diuji. Jadi kalau kita punya keimanan pasti ada ujiannya. Orang yang beriman pasti ada ujiannya, supaya kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lulus dari ujiannya, ya berarti kita naik kelas, naik derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Nah, memang dari masalah yang Mas Rifki temui, dirasakan gitu ya, dari permasalahan perkuliahan, kemudian bisnis. Nah, itu kan memang perlu introspeksi, ya kan? Kenapa sih bisnis yang Mas Rifki jalankan nggak manjur gitu ya, nggak tokcer gitu, nggak menghasilkan Omsetnya turun. Iya, omsetnya nggak tinggi gitu ya. Kemudian pendidikannya kenapa ada mandeknya gitu. Nah, berarti kan itu introspeksi. Nah, yang terpenting adalah Mas Rifki merasakan hati lebih tenang. Nah, ketika hati lebih tenang, pikiran tuh terasa jernih ya kan. Jadi bisa mengurutkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan lebih dulu gitu kan. Iya. Misalkan pekerjaan mana yang lebih utama dilakukan, kuliah mana yang lebih utama dilakukan. Ketika hati kita udah sehat ya kan, ada husnuzon lagi sama Allah ya kan, hubungan baik sama manusia lainnya, ada rasa hasad, ada dengki pada orang lain. Nah, itu insya Allah kita akan hati bersih, pikiran jernih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu tuh untuk menyusun agenda-agenda ke depan. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah ikhtiar, Allah memberikan kemudahan-kemudahannya nih. Itu. Iya. Terus sejauh ini apa yang ingin diceritakan lagi? Iya, sebenarnya waktu kemarin pun belum selesai juga. Jadi ketika kemarin ada kematian dari hewan ini, sebenarnya salah satu ikhtiarnya kan kita pindah tempat. Ternyata ketika kita pindah tempat itu salah satunya menularkan ke hewan yang lain. Jadi ya itu dia yang tadi. Jadi ketika berusaha lebih baik lagi dari segi ibadah, mungkin jawabannya belum langsung omsetnya naik dan selesai di situ, tapi paling enggak bisa menerima itu dulu dan gak tutup pikirannya. Kadang kalau nggak terima masalah kan kita tutup nggak sih pikiran, jadi bingung mau ngapain gitu. Dia juga bulan depan sidang, jadi nggak bisa meta ini mesti mana dulu nih gitu. Tapi setelah itu lagi, setelah melakukan hal-hal perbaikan ibadah, ya alhamdulillah sih pelan-pelan walaupun belum maksimal udah lebih tenang aja. Mungkin ada pesan lagi nih, mesti ngapain lagi biar lebih maksimal buat menerimanya
dan juga untuk pemetaan kedepannya karena kan sambil kuliah juga gitu. Nah, kalau saran saya untuk Mas Rifki, dengan solusi-solusi yang kemarin kita sudah tentukan, nah itu dijalani terus, jangan sampai putus. Misalkan tilawah Qurannya, kemudian ibadahnya gitu ya, sholat sunnahnya, nah itu terus dijalanin. Jangan sampai kita merasa udah enakan tapi di stop gitu. Oh udah enak nih, habis itu di stop. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kesehatan jiwa, kesehatan hati tidak hanya sesaat saja. Kita pengen hati kita sehat, jiwa kita sehat sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita. Nah akhirnya ketika nanti ada masalah-masalah lagi yang lain, ujian-ujian yang lain, nah kita udah tahu nih cara penyelesaian dari masalah-masalah itu. Nah kalau untuk kegiatan Mas Rifki kayak kuliahnya, kemudian bisnisnya, nah itu tinggal dikembalikan ke Mas Rifki nih, mana yang lebih penting untuk diprioritaskan gitu. Kalau dari Mas Rifki gimana? Yang paling penting yang mana? Semuanya penting Semuanya pasti, penting, tapi yang pasti. paling penting tuh pasti ada. Gimana ya, karena bisnis ini penyokong buat kuliah. Kalau pas kuliahnya nggak bisa, ini nggak pegang, malah nggak bisa kuliah sama sekali. Pasti bisnis yang lebih utama karena itu pemasukan, penyokong buat kuliah. Nah, emang harus berjalan bersamaan sebenarnya, apalagi udah sebulan lagi mau Idul Adha. Iya benar. Itu udah harus dimaksimalin juga sih dulu, tapi sebulan lagi juga sidang. Nah, 3 minggu lagi. berarti kan dua kegiatan yang bersamaan gitu ya, sama-sama penting dan sama-sama punya konsekuensi kalau tidak ditunaikan. Ya, salah satu. Bisnisnya kalau nggak ditunaikan, tidak mendapatkan uang untuk membayar kuliahnya Ya. atau membayar sidangnya, kemudian sidangnya kalau nggak dilakukan ya nggak lulus otomatis kan. Iya, sama juga. Nah berarti berbisnis menjual hewan kurban itu lebih penting kelihatannya, Ya. karena itu menjadi penyokong untuk kuliah gitu ya. Nah tinggal gimana nih evaluasi yang kemarin coba konsultasi ke peternak-peternak yang lain. Kok hewan-hewan saya banyak meninggalnya nih, Ya, ya. apakah karena musim atau karena cuaca atau karena penyakit yang kita belum tahu diagnosanya seperti apa. Itu boleh ditanyakan supaya nggak kejadian lagi untuk kedepannya gitu. Nah mudah-mudahan di Idul Adha ini rezeki Mas Rifki dapat lebih banyak gitu, yang nggak kita duga-duga gitu kan. Nah ada satu ayat di surat At-Tolak, kalau kita bertakwa sama Allah nih, Allah tuh kasih solusi, kasih jalan keluar. Nah mudah-mudahan dengan ibadahnya Mas Rifki yang udah lumayan bagus, zikirnya, kemudian tawakalnya, berserah dirinya kepada Allah, nah itu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala kasih jalan keluar buat Mas Rifki, solusi dari segala permasalahannya. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah selain memberikan solusi bagi orang yang bertakwa, dia juga memberikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan gini, kalau Mas Rifki sekarang jualan kambing, kemudian ada yang mati 5 misalkan gitu, tapi bentar lagi udah mau Idul Kurban gitu kan. Nah tiba-tiba ada pemborong dari mana kita nggak tahu kan, dari jalan yang kita tidak sangka gitu. Karena rezeki kan itu kan aturannya Allah kan, kadang tahu gitu. Ya alhamdulillah, berarti tinggal meneruskan apa yang udah dimulai aja ya. Rezeki ibadah kalau bisa ditingkatkan lagi dan sustainable, berlanjutan katanya. Dan intinya selalu husnuzon sama Allah. Apa yang dikasih ke kita, mau kebaikan mau cobaan, yang penting husnuzon. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah hati tenang, kita nerima takdir. Oh gini mah Allah gitu kan. Kalau di Al-Quran juga disebutkan, bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak baik buat kita. 16 tuh Al-Baqarah ya? Nah Mas alhamdulillah udah tahu, dan apa yang kita sangka buruk ternyata itu kebaikan buat kita. Nah mudah-mudahan kita selalu sangkakan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal ya kan, selalu ibadah, selalu kuatkan iman, dan jangan sampai
ketika kita udah ditimpa musibah kita malah jauh dari Allah dan akhirnya malah kehilangan iman tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Gitu ya. Nah, saya doakan nih buat Mas Rifki supaya kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Nanti yang penting kalau ada masalah-masalah bisa dikonsultasikan kembali itu ke saya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Rifki? Kurang lebih cukup dulu, nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Apa ada sesi 3 lagi apa? Tapi sih kurang lebih udah selesai sih, udah Nah, jalurnya udah ketemu, yang penting hatinya udah tenang, tinggal saya pemetaan ke depannya aja. nah iya. Alhamdulillah. Jadi udah terbayang nih Mas Rifki. Nah, kalau sudah dilaksanakan dan dirasa itu lebih enak ke hati Mas Rifki dan juga udah bisa melaksanakan kegiatan lainnya, saya kira sudah cukup. Tapi kalau nanti dirasa ada yang perlu dievaluasi lagi dari masalah-masalah penyakit jiwa kita gitu, nanti bisa kita ajukan untuk pertemuan selanjutnya yang ketiga. Mungkin itu ya, karena waktunya sudah cukup panjang, Oh iya, kita cukupkan dulu. ya. Terima kasih Mas Rifki, mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga, dan semangat menjalani kehidupan ini. Amin, terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan.